Sobat Bahari, selamat berjumpa kembali di channel Kampus Bahari. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalankan tugas-tugas kita. Siang hari ini saya berkunjung ke rumahnya Pak Johari. Pak Johari ini adalah Ketua Ikatan Alumni SUPN Tegal, pengurus. Jadi IK SUPN Tegal itu memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia dan punya struktur tingkat nasional juga. Dan Pak Johari ini adalah ketua dari pengurus IK SUPN Tegal tingkat nasional. Nah, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Kebetulan sedang datang ke Tegal, jadi kita sambangi ke rumahnya. Selamat siang Pak Johari. Selamat siang Pak. Saya Pak Ubaidillah dari tim kreatif Kampus Bahari. Kita ingin bincang-bincang mumpung Pak Johari ada di Tegal ini, Pak. Terima kasih sekali Pak Johari bisa menerima kami. Pak Johari ini mulai aktif sebagai ketua IKA mulai tahun berapa, Pak? Saya ditunjuk dan terpilih sebagai ketua umum IKA SUPM sejak 2022. 2022, berarti Pak. sudah berjalan kira-kira 2 tahun ya, Pak? 2 tahun. Iya. Dulu Pak Johari itu angkatan berapa Pak di SUPM? Saya angkatan ke-18 atau lulus tahun 1983. Oh, dari tahun 1883. Ya. Itu kemudian perjalanan Bapak mulai dari lulus kemudian sampai terakhir ini karirnya saya dengar-dengar cukup sukses, Pak. Tentu perjalanannya sangat panjang ya. Secara singkat gimana Pak perjalanan karir Bapak? Ya Pak Ubaid, saya memang unik ya, terlahir dari SUPM dari Tegal ya, lulus tahun 83, kemudian saya dapat tugas di PT Minakartika atau PT Kikoyo di Ambon ya persisnya, perusahaan Jepang itu di Ambon. Kurang lebih setahun 3 bulan atau 15 bulan baru dapat cuti saya. Setelah mendapat cuti, saya langsung memutuskan kerja di darat. Oh, Kerja di darat, melamar ke Dinas Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur. Setelah itu saya menunggu panggilan, ternyata DKI lebih dulu Pak. oh gitu. Lebih dulu dipanggil oleh Dinas Perikanan DKI Jakarta tahun persisnya 85. Saya mengikuti tes, lulus saya sebagai CPNS Dinas Perikanan Provinsi DKI waktu itu tahun 1985. Dalam proses perjalanan setelah saya mengikuti pekerjaan, saya menikmati tugas belajar D3 di Perikanan APB Bogor ya. Kemudian saya meneruskan kuliah di LAN, Lembaga Administrasi Negara, S1-nya. S2-nya saya hukum, jadi campur Pak. Basic pendidikannya campur. Dalam proses perjalanan di Dinas Perikanan kurang lebih 15 tahun. 15 tahunan saya ikut tes di Dinas Pendapatan Daerah Dispenda DKI Jakarta. Saya salah satu yang nasibnya beruntung. Dari berapa ratus yang ikut tes, ada 7 orang masuk ke Dispenda, salah satunya saya. Ya. Satu SK itu ada 7 orang, nama saya paling atas Pak. Dengan berbekal S1 Lembaga Administrasi Negara LAN ya. Kemudian saya meniti karir di Dispenda
Dispenda sudah ganti nama nomenklatur berapa kali, 5 kalau tidak salah Pak. Pertama Dinas Pajak DKI, kedua Dinas Pendapatan Daerah DKI, kemudian Dinas Pelayanan Pajak DKI, terus Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI, dan terakhir saat ini belum ganti ya, masih Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Karir saya di situ Pak, napak demi napak terus sampai Mulai dari jabatan apa itu? iya, saya menduduki jabatan Kepala Unit Pajak di tingkat kecamatan itu di DKI Jakarta sudah 5 kali Pak, 5 kecamatan. Kalau di KPP Pratama itu berarti setara KPP Pratama itu saya sudah 5 kali ya, 5 kali KPP Pratama. Kemudian terakhir saya Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau sekarang Badan Pendapatan Daerah di Jakarta Selatan. Kemudian saya pindah di Jakarta Timur. Masih sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Jakarta Timur sampai 4 tahun sampai pensiun Pak. Saya alhamdulillah selamat. Sampai pensiun, sampai tahun kemarin pensiun tahun 22 Tahun terakhir 2022 ya. Tahun 2022 terakhir pensiun. Terus kemudian ada apa reuni akbar Munas, loh kan saya malah kepilih. Ya udah ini tugas negara lah ya, tugas alumni. Mungkin teman-teman memandang Bapak bisa memimpin lembaga secara baik sampai pensiun, mungkin ini punya potensi untuk bisa memimpin IKA ini. Ya memang relatif Pak ya, relatif Pak Ubed. Memang dinamikanya luar biasa. Ketika di Dinas Perikanan dengan Dinas Pajak ini beda sekali karena apa, lebih kalau di pajak kan lebih luas ya, cakupannya lebih, kita berhadapan dengan seluruh masyarakat wajib pajak, termasuk berhadapan dengan kepolisian, dengan TNI, macam-macam Pak, dinamikanya luar biasa. Yang kita hadapi ya itu tidak lepas lah, manusia khususnya di Indonesia memang banyak sekali seperti itu. Nah, kalau di IKA kan lebih banyak kepada organisasi yang lebih banyak pada program-programnya, lebih banyak kepada silaturahmi, kemudian menjalin komunikasi. Setelah Bapak memimpin IKA ini, Bapak punya visi apa ke depan? IKA itu harus bagaimana dan sebagainya. Visi Bapak gimana Pak untuk? Iya, Pak Ubed. Sejak saya menduduki, saya mencoba membedah semua persoalan-persoalan yang ada di IKA SUPM. Di antaranya Yayasan SUPM Yamipura yang ada di Surodadi. Ternyata di sana banyak sekali yang harus kita benahin. Alhamdulillah tahun 2023 keuangannya sudah membaik, semuanya berbasis IT lah, supaya tidak ada di kemudian hari omongan dan ini itu yang tidak enak. Kemudian silaturahmi hampir seluruh korwil di provinsi di Indonesia kita minta ada pertemuan rutin korwil-korwil provinsi. Dari 2 tahun ini saya sudah mendatangi reuni akbar ya. Di Sulawesi Selatan, Makassar, saya datang ke sana didampingi istri. Kemudian kemarin di Banyuwangi saya tidak bisa hadir karena ada acara. Kemudian terakhir di Slawi hadir, di Banyumas datang. Insya Allah kalau tidak ada halangan hadir terus. Saya ingin SUPM ke depan Pak Ubed tetap ada ya, tetap ada, bertahan. Jangan sampai hilang lah. Nasib kita itu kalau hilang kasihan, sedih sekali. Karena punya sejarah yang panjang, 60 tahun kurang lebih ya. Ini unik sekali Pak. Dan alumni SUPM itu di mana saja itu tahan banting, tahan terpaan. Salah satunya saya lah Pak ya, salah satunya saya. Mungkin ada terpaan-terpaan dari teman-teman lain yang dinamikanya berbeda-beda. Kebetulan saya sudah luar biasa lah. Pernah di laut, di Dinas Perikanan, di pajak, jadi sudah sangat kompleks sekali Pak. Dan bangga buat saya sendiri, bangga lulusan SUPM kok bisa menjadi kepala badan pajak seperti itu.
ada kepuasan tersendiri. Iya, Tapi kan mungkin teman-teman lihatnya di casingnya doang Iya, kan. iya. Perjalanan saya kan ke belakang nggak ada yang tahu. Iya. Dan ini SUPM Tegal adalah satu-satunya SUPM pada waktunya terbesar mungkin di Asia Tenggara mungkin ya. Tidak hanya di Indonesia karena pionir. SUPM Tegal itu pionir. Terpaannya luar biasa SUPM. Jadi begitu keluar pasti orangnya tahan banting. Iya. Tahan banting, mentalnya sudah siap. Secara fisik, secara mental, Keseluruhan. secara skill ya. Iya, keseluruhan. Kemudian setelah lulus kan macam-macam nih teman-teman, ada yang apa namanya kuliah, ada yang jadi polisi, TNI, ada pengacara, hakim, komplit SUPM. Banyak juga yang kewirausahaan jalan. Swasta apalagi itu Iya. paling banyak itu di swasta ya. Sukses. Ada wakil ketua umum IKA SUPM itu Mas Nur Hadi itu ada di Makassar, eksportir sukses Pak. Wakil saya itu sukses Pak Nur Hadi itu. Eksportir di Makassar. Kemarin waktu reuni akbar di Korwil Sulawesi Selatan saya hadir ke sana. Dan saya diajak ke tempat processing ekspornya itu, eksportirnya. Saya diajak keliling masuk ke proses-prosesnya. Dan teman-teman di daerah-daerah juga mungkin menyuarakan hal yang sama ya Pak? Saya rasa sama Pak Ubaid ya. Jadi mungkin kalau dengar ini, kalau SUPM sampai bubar tutup ya mungkin nggak rela gitulah, nggak rela, jujur aja nggak rela. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai tutup. Mudah-mudahan Menteri Kelautan mendengarlah, mendengar. Salah satu contohnya saya ini, walaupun saya sudah tidak diberi kanan ya, pindah ke pajak lama lah ya, kurang lebih berarti sampai pensiun saya 17 tahun ngabdi di pajak DKI Jakarta. Beberapa gubernur saya ngalami, beberapa presiden ngalami, jadi luar biasa lah. Harapan saya mungkin sama dengan teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Seperti itu Pak Ubaid. Kemudian IKA sendiri dalam katakanlah ada nggak kontribusi IKA terhadap para lulusan yang baru-baru, lulusan SUPM yang baru-baru ini? Itu ada sinergi nggak Pak? Ya harusnya ada Pak, cuma masalahnya kan komunikasi ini di internal sesama alumni biasanya terbatas, hanya perangkatan. Perangkatan. Oh, ada angkatan. Banyak Pak, angkatan misalnya angkatan 1 mungkin sudah banyak, mohon maaf sudah banyak yang meninggal, angkatan 2 juga sudah banyak, tapi masih banyak yang hidup. Di DKI ada berapa orang yang masih hidup tuh, yang angkatan 2 ya, angkatan 2 masih ada beberapa orang, dan seterusnya. Katanya IKA punya mes juga ya di Jakarta. Ada mes untuk, pada saat itu saya sebagai ketua alumni IKA SUPM Jabodetabek. Waktu itu saya Jabodetabek, ketuanya IKA di sana. Memang sempat kita membuat mes di sana ya, di kalau tidak salah Muara Baru persisnya. Sana cuma perkembangannya saya tidak pernah mengikuti sampai sekarang. Apalagi sudah lama saya tidak berinteraksi dengan teman-teman perikanan ya. Kalau sekarang ketuanya Mas Muhadi, angkatan 19 dia, ketua Jabodetabek, Mas Muhadi. Ya kontribusi selalu ada Pak, ketika ada berita duka, ada yang sakit, kita cawe-cawe lah. Ada Pak. Di grup kan ada grup yang induk, ada yang grup parsial, ada yang angkatan-angkatan, ada Pak itu Pak. Dan komunikasinya bagus. Bagus. Kalau kemarin memang sempat rame lah ya, lagi musim-musimnya pilkada virus, tapi teman-teman bisa membatasi, menahan bisa lah. Untuk para alumni di seluruh Indonesia ini Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan pada para alumni SUPM yang ada di seluruh wilayah Indonesia? Oke. Jadi saya berharap kepada seluruh alumni di mana saja berada ya, kita tetap bersatu ya, tetap kompak ya, jaga silaturahmi ya, terus jaga
komunikasinya supaya tidak putus sesama alumni SUPM Negeri Tegal yang berada di mana-mana, karena hanya sarana komunikasi itulah yang menjadikan kita bisa ketemu, mungkin walaupun melalui gadget ya, melalui HP dan lain sebagainya, itu yang tetap harus kita pertahankan, kekompakan ya. Saya rasa itu Pak Ubaid. Iya, terima kasih. Terus untuk ke depan Pak, tentu IKA juga mengalami hambatan-hambatan ya, artinya ada sajalah problem-problemnya. Pak Johari memandang bahwa problem itu yakin bisa diatasi atau ada cara-cara yang sudah Bapak siapkan untuk IKA biar tetap berkembang dengan baik. Mungkin Bapak sudah punya program-program ke depan untuk IKA sendiri atau gimana Pak? Yang namanya organisasi ya, sekecil apapun, sebesar apapun, problem dan masalah selalu ada. Pak. Tentunya cara-cara ya tidak ada yang susah, semuanya bisa Pak, bisa diselesaikan ketika ada koordinasi yang bagus ya. Misalnya komunikasikan ada persoalan ini, dikoordinasikan di lingkungan yang terkecil dulu. Kalau tidak bisa di lingkup yang kecil, naik ke atas, naik lagi sampai ke atas. Saya sering kok Pak menangani masalah ya, tidak hanya di SUPM aja. Di kantor aja saya yang berhadapan dengan aparat penegak hukum saya biasa, polisi, jaksa itu udah biasa saya Pak. Jadi apalagi ini hanya sebatas alumni, insya Allah bisa Pak, tidak ada kesulitan selama ada penjelasan, ada kemauan dari teman-teman mau diselesaikan apa tidak. Contoh-contoh yang sudah kita tangani banyak sekali lah Pak, tidak ada yang susah. Iya. Terima kasih Pak Johari, bincang-bincang hari ini, semoga bisa bermanfaat. Amin. Sobat Bahari, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Johari sebagai Ketua IKA SUPM Tegal. Kita berharap apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Johari bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk kelanjutan pendidikan SUPM Tegal. Saya Ubaidillah dari Kampus Bahari mengucapkan terima kasih atas beradanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Ya Pak, makasih. Salam kompak.